Hai semua, perkenalkan nama saya Diana Eka Aryani, mahasiswi angkatan 2019 dari program studi matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada semester ini saya mengikuti magang bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2022 yang bermitra dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dengan program Statistisi Pelaksana Lanjutan. Di video kali ini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan saya selama magang di BPS Provinsi Papua. Simak videonya ya. Salah satu program Kampus Merdeka yaitu magang bersertifikat. Magang bersertifikat adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. BPS Provinsi Papua sebagai perwakilan BPS untuk wilayah Provinsi Papua merupakan pusat rujukan kegiatan statistik di wilayah Papua dengan salah satu core business yaitu penyediaan data statistik berkualitas. BPS Provinsi Papua bertujuan untuk menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Untuk bisa memanfaatkan data statistik dalam pembangunan, tentu perlu meningkatkan literasi data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Papua. Oleh karena itu, aktivitas analisis data dalam pembangunan merupakan sebuah aktivitas di dalam magang bersertifikat yang didesain untuk berperan aktif dalam penyusunan analisis statistik yang dapat menjadi rekomendasi dan masukan dalam pembangunan di Provinsi Papua. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Badan Pusat Statistik berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPS Provinsi Papua berlokasi di Jalan Dr. Samratulangi Dok 2 Jayapura, Papua. Kegiatan selama magang yang saya ikuti berlangsung setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat kira-kira 2,5 jam perharinya selama 5 bulan dan diselenggarakan secara daring melalui aplikasi video conference. Berikut ini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan selama magang di BPS Provinsi Papua. Sesi mandiri, yang artinya pembelajaran mandiri melalui Google Classroom yang di dalamnya berisi beberapa modul atau materi penting, di antaranya ada teknik presentasi dan public speaking, GSPPM atau General Statistic Business Process Model, pengolahan data statistik, penyajian data statistik, penyusunan proposal, analisis data statistik, kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan statistik harga, statistik pertanian dan industri, penulisan analis atau jurnal, dan sensus di Indonesia. Selanjutnya, sesi pelatihan modul yang sudah dipelajari sebelumnya oleh peserta. Pelatihan ini dibimbing oleh para mentor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya juga ada sesi diskusi bersama mentor maupun bersama anggota tim. Yang terakhir merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh peserta, yaitu penyusunan proyek akhir. Ada 3 pilihan proyek akhir, yaitu publikasi analisis, jurnal, dan infografis. Para peserta diwajibkan untuk memilih dari ketiga pilihan tersebut. Saya memilih untuk menyusun proyek akhir yaitu publikasi analisis berjudul
analisis potensi wilayah dalam pemanfaatan bonus demografi di Provinsi Papua. Adapun susunan dari publikasi analisis ini, diantaranya abstraksi, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari bonus demografi, rasio ketergantungan, analisis LQ, dan analisis share. Yang ketiga bab metodologi. Bab 4 pembahasan yang terdiri dari perkembangan PDRB Provinsi Papua tahun 2018 sampai 2020, gambaran kependudukan demografi Provinsi Papua tahun 2018 sampai 2020, tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di Provinsi Papua tahun 2018 sampai 2020, analisis LQ Provinsi Papua, dan analisis share Provinsi Papua. Bab 5 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Tujuan dari publikasi analisis ini adalah tersedianya data potensi wilayah di Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan bonus demografi di Provinsi Papua. Adapun publikasi analisis ini diharapkan dapat memberikan beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan kebijakan daerah terkait potensi wilayah dan pemanfaatan bonus demografi. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.